kesebelasan Gunung FC tentu sudah ditemani Bung Burkon, reporter kami dari panitia. Halo, selamat sore Bung Burkon. Ya, selamat sore Bung Yata. Bagaimana kabar Anda Bung di sana? Alhamdulillah. Ya, kita berjumpa lagi Bung di sore hari ini. Ya, dengan cuaca seperti biasa Bung. betul. Hari hujan kali ini. Namun apapun yang terus harus dilakukan. Betul, dan mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi kesemangatan para pemain tentunya. Kita doakan bersama Bung. Banyak Ya. pemuda yang berbakat di sana Bung, sehingga melahirkan pemain-pemain bola yang handal tentunya. Karena di sana juga Putra Kendulan sudah mendidik dari SSB Bung tentunya. Dan juga kita tahu dari kenapa cukup main bagus, cukup berpengalaman tentunya. Dalam pertandingan kita lakukan cukup menarik Bung. Yang menyerang terjadi. Terima kasih Bung Yata. Dan inilah dia kick off babak pertama antara kesebelasan Bina Raksa FC berhadapan langsung dengan Genova FC dari Panyawan. Selamat menyaksikan. Ya, sementara kali ini Bung, anak-anak Genova kita tahu mereka memiliki pemain-pemain yang cukup handal tentunya. Di lini belakang ada saudara Egai, pemain senior diturunkan dari Genova FC, akan lebih seru tentunya memperkuat di sektor belakang. Dan juga tak lupa dari anak-anak Bina Raksa FC juga, mereka merupakan jebolan dari SSB Putra Kendulan. Dan sementara kita tahu bahwa kualitas pemain yang memiliki skill-skill individu yang cukup baik tentunya dari anak-anak dari Bina Raksa FC. Mencoba kali ini Agung tadi umpan ke depan, siapa yang dituju? Masih terjadi umpan-umpan panjang coba dilakukan kali ini, jatuh di kaki para pemain Bina Raksa. Mencoba kontrol bola sejenak, namun apa yang terjadi? Ada sedikit benturan apanya, dan satu sekali kali ini memang sama-sama kreatif tentunya dalam membangun tekanan dari kedua kesebelasan, baik dari Genova maupun dari Bina Raksa Bung. Dan memang kita tahu Bina Raksa juga punya pemain ataupun striker yang handal di depan sana Bung. Ya, mereka memiliki umpan-umpan yang cukup akurat saya rasa, karena mereka sudah terlatih dari SSB Bung. Kali ini mencoba anak-anak dari Bina Raksa melakukan tekanan lewat sektor kiri lapangan pertandingan, namun masih dapat diintersep dengan baik. Kembali dapat dicuri lewat kapten kesebelasan. Kita nantikan umpan terobosan kali ini, masih mencari celah, shooting langsung ke arah gawang, namun masih terlalu lemah. Masih dapat ditangkap dengan mudah kali ini oleh saudara Agung. Kembali Genova melakukan passing pendek di nomor punggung 30. Mencoba kuasai bola sayang, tidak terperangkap offset. Nomor punggung 20 saudara Kiwong kali ini mencoba umpan kecil kepada rekannya, namun sayang kurang cermat kali seorang Kiwong. Waktunya rasa kan sulit diprediksi ya. Umpan-umpan yang menarik tadi dari anak-anak Bina Raksa. Sementara kita nantikan tendangannya besar yang menuju bola ke depan, namun sayang tidak ada kawan yang menyebut bola. Namun datang lagi nomor punggung 5 coba melakukan shooting ke arah gawang, namun terlalu lemah tadi. Mencoba Genova FC kontrol bola yang cukup bagus dari nomor punggung 27. Saudara Hendy mencoba umpan ke sama dengan rekannya, datang nomor punggung 16. Kita nantikan berbahaya, masih Genova FC. Rupanya ya sudah mulai bagus Bung menerapkan umpan terobosan di sektor kanan sampai kiri nampaknya Bung di Genova. Betul. Namun sayang tadi tendangannya cukup lemah nampaknya. Betul. Datang lagi tekanan dilakukan dari Bina Raksa FC, namun mampu diantisipasi oleh seorang Egai, center back yang cukup tangguh dimiliki oleh anak-anak Genova, sehingga masih selamatlah gawang dari seorang Agung kali ini. Mencoba Genova FC kuasai bola lewat kaki nomor punggung 30. Sedikit pelanggaran tadi namun inilah dia mulai Genova FC ambil ancang-ancang, mencoba langsung ke depan. Oh, akurasi tendangannya cukup baik, namun masih berbahaya. Apa yang terjadi? Genova. Oh, sayang kali ini serangan yang cukup membahayakan, gebrakan yang cukup aktif dari Genova. Kembali dikatakan oleh penjaga gawang dari Bina Raksa FC. Iya, tadi cukup mengejutkan Bung, tendangan dari seorang Lema. Ya, seharusnya bola masuk tadi Bung. Ya, peluang 90% yang dilakukan oleh pemain depan dari anak-anak Genova, namun tendangannya begitu lemah tadi. Ya, bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang dari Bina Raksa. Ya mungkin ini waktu saja Bung, yang belum menentukan dari Genova menentukan atau melakukan jebolan ke gawang lawan Bung. Kita akan nantikan kembali mencoba melakukan tekanan anak-anak dari Genova FC, namun dibiarkan saja jatuh di kaki para pemain belakang Bina Raksa. Kontrol yang kurang sempurna, namun masih dapat diantisipasi. Umpan terobosan dilakukan, masih Bina Raksa FC.
Coba berpulang dia, break on bukan merupakan pelanggaran. Coba back pass kali ini, umpan-umpan pendek kali dari Bina Raksa cukup bagus. Kita nantikan, oh berbahaya. Mau, apa yang terjadi masih kuat kali ini Bina Raksa. Mampu di pressing dengan cukup bagus. Lagi-lagi Engga ini jadi sang penyelamat dari Genopa FC, Bung. Ya, hampir-hampir kesalahan dilakukan para pemain belakang dari Genopa, Bung. Ya. Untung ada Egai di belakang melapisi pagar betis. Dan seperti biasa ya. memang Egai diturunkan di belakang kali ini, bukan Betul. pertandingan ini. Tendangan surut kali ini berbahaya, masih tepat diperlukan penjaga gawang seorang Agung. Kali ini mencoba umpan jauh ke depan, namun untuk ada kawannya kali ini membantu dari Genopa FC. Kembali kehilangan bola, dicuri oleh pemain dari Bina Raksa. Tidak jelas kali ini umpan yang diberikan. Ya, nampaknya sedikit terburu-buru kali ini, Bung, pola penyerangan yang dilakukan oleh anak-anak Bina Raksa. Ya, masih belum menemukan ritme umpan-umpan pendek dari Bina Raksa. Ya. Harus ada waktu dan juga memang ini merupakan harus ada adaptasi dulu dengan lapangan dulu di babak awal ini. Betul. Sehingga belum melihat kita ada umpan-umpan yang begitu bagus tentunya dan cepat untuk melakukan terobosan ke lawan, Bung. Ya, kembali kita ke lapangan. Ada peluang kali ini. Saya Bina Raksa kali ini sangat menakjubkan lewat nomor 19 adalah ini melakukan perobosan yang cukup berbahaya dan membuahkan Dari Genopa Putra, Bung, kecolongan tadi. betul. Terlalu lengah saya rasa. Terlalu lengah bola tidak seharusnya karena memang hanya satu orang melawan dua orang di belakang tadi. Ya, betul. Kali ini berbahaya mencoba melakukan umpan-umpan di lini belakang. Oh, hampir saja mitra olahraga harus lebih hati-hati lagi pemain belakang di lini masih jauh mencoba melakukan umpan terobosan. Nomor punggung 18 yang dituju cukup bagus, kita nantikan kembali kepada Cako mencari celah kali ini. Cako tapping sedikit umpan di sektor tengah, ada nomor punggung 6 terobosan dilakukan. Oh, masih dapat diantisipasi tadi oleh center back dari Bina Raksa, Bung. Kaki ke kaki mulai bisa diterapkan para pemain Genopa. Namun masih jauh, Bung, karena memang masih di tengah pertandingan tadi. Apa yang terjadi? Terlepas nampaknya tendangan kaki kiri dari seorang Cakung kurang sempurna, sehingga Cakung yang dituju mencoba melakukan duel kali ini. Apa yang terjadi? Masih dapat diantisipasi oleh para pemain Bina Raksa. Dari sektor tengah, lagi ada sedikit ganjalan rupa-rupanya. Iya, benar. Bagaimana komentar Anda, Bung? Ya, anak-anak Genopa sudah mulai keluar keringatnya, Bung. Ya, di babak awal ini karena memang ada lumayan umpan-umpan tusuk tadi yang sangat mencekam dan oleh Cakep bisa dilakukan saya berdekat dengan center back. Oh, kurang sempurna dari penguasaan bola dari pemain belakang Bina Raksa, namun masih cukup tangguh kali Raden. Ya, bagaimana hujatnya? ya, Terlepas saja tadi bola, ada nomor punggung 3 kali ini, kita nantikan. Langsung melakukan shoot. Tadi di menit-menit awal mereka sudah mampu melakukan tekanan yang berbahaya menurut saya, Bung. ya, kali ini berbahaya ya. Kita nantikan ada nomor punggung 20. Apa yang terjadi mitra olahraga? Umpan yang cukup manis tadi, tidak serangan dari sektor kanan lapangan pertandingan, terobosan dilakukan. Sayang, harus dijatuhkan saja tadi, Bung. Ya, pelanggaran apanya dilakukan oleh para pemain belakang dari Bina Raksa. Harus mendapatkan kartu, Bung. Dan memang keras tadi dorongan yang dilakukan oleh pemain belakang dari Bina Raksa, Bung. Nampaknya saudara Raden tadi kapten ke-11 dari Bina Raksa harus diberikan kartu. Ini sana dipercaya untuk eksekusi menghadapi bola, tendangan bola mati. Saya kira Cako dia akan melakukan heading bola, Bung. Ternyata langsung menendang bola, maka yang Ambil terjadi ancang-ancang Cako kali ini. Siapa yang dituju? Saya terlepas saja tadi, Bung. ini tendangan nabrak angin, Bung. Ya. Sedulan kepala yang kurang sempurna mitra olahraga dari seorang Lema rupa-rupanya, sehingga bola keluar lapangan dan terjadi kembali tendangan sulit kali ini. Apakah mampu seorang Cakok bisa memberikan umpan yang cukup manis untuk dapat dimaksimalkan oleh kawan-kawannya di lini depan? Ambil ancang-ancang mencoba tenang ke depan. Oh, saya melakukan gol bunuh diri yang sangat merugikan anak-anak Bina Raksa, merubah kedudukan menjadi 1-1. Ya, kali ini tendangan surut dari seorang Jakong padahal terlalu lemah tadi, namun sayang penyelamatannya kurang sempurna dari seorang Epi. Center back dari Bina Raksa melakukan blunder yang berbahaya, menimbulkan bola bergulir ke dalam gawang
Raksa FC merubah kedudukan kali ini Mitra Olahraga menjadi 1-1. Kembali kita ke lapangan. Kali ini Jakob kembali mencoba kuasai bola. Masih Jakob mencari kawan kali ini. Penguasaan yang cukup bagus, namun terlalu berbahaya tadi melakukan umpan ke sektor belakang. Ada nomor punggung 28 tadi Padlan mencoba kerjasama dengan rekannya kembali kepada Padlan. Dan terobosan dilakukan. Sayang sekali Jakob bisa mencuri gol kembali di babak yang pertama ini. Kita nantikan mencoba umpan dari Saya kira membayar tadi pertandingan depan dari kenapa Bung? Betul. Karena tadi memang masuk juga gol bunuh diri dan akhirnya dibuang lagi tadi oleh pemain kenapa Bung? Mencoba kali ini Bina Raksa melakukan tekanan. Satu segi tekanan kali ini kita FC lewat tendangan sudut. Bina Raksa lakukan sudah jauh tinggi datangnya bola. Sayang sering pesan menyelam ke sektor sebelah kanan nomor punggung 20 kilo. Kali ini berbahaya. Apa yang terjadi Mitra Olahraga? Blunder lagi-lagi dilakukan oleh penjaga gawang dari Kiroba FC Saudara Anggun. Hampir saja tadi bola bergelut sekali berbahaya menjaga. Tendangan keras kali ini seorang Jakob masih kurang akurat tuh. Ya, masih Jakob mencoba bayang-bayangi kali ini Jakob mencari kawan dia umpan ke sektor tengah. Jatuh tadi bukan merupakan pelanggaran nampaknya tadi seorang Abdul. Kembali kali ini Bina Raksa FC mencoba melakukan tekanan berbahaya. Saya masih dapat terhenti tadi oleh genangan air. Untung datang lagi. Apa yang terjadi? Shooting keras. Penjaga tadi masih tepat ditentukan penjaga gawang seorang Agung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Mitra Olahraga nampaknya terlalu singkat kali ini, waktu 30 menit di babak yang pertama, sehingga wasit harus meniup peluit panjangnya tanda berakhirnya pertandingan di babak yang pertama dengan kedudukan sementara 1-1. Menciptakan tendangan ataupun gol skor sementara 1-1. Ya. Ini menjadikan kesemangatan mereka. Dan inilah dia kick off babak yang kedua. Silakan Bu. Ya, Bina Raksa yang berada hingga ada kick off babak kedua antara Bina Raksa FC berhadapan. Kali ini ada tekanan coba dilakukan oleh anak dari Bina Raksa. Nomor punggung 10 kurang sempurna dalam melakukan penguasaan bola. Jakob kali ini mencoba umpan ke sektor tengah. Ada nomor punggung 27 Saudara Hendy. Kerjasama kali ini dengan Saudara Mune. Umpan kembali kepada Hendy. Menjadi perebutan yang cukup sulit kita nantikan dengan Saudara Raden. Masih dapat diambil oleh Hendy kerjasama dengan rekannya. Kita nantikan dapat punggung 6 kembali kepada Mune. Masih Mune umpan crossing ke mulut gawang. Sayang kali ini seorang Mune besok kerjasama dengan rekannya. Kita FC. Tadi nomor punggung 4 mencoba kerjasama dengan rekannya. Umpan terlepas dilakukan. Sayang miskomunikasi terjadi. Masih sigap nampaknya. Cukup menegakkan, ambil ancang-ancang mencoba umpan ke depan. Berbahaya, kembali terjadi. Sayang seribu sayang. Tendangan poli yang cukup mengagetkan tadi. Namun kali ini masih agresif penjaga gawang dari Bina Raksa melakukan blocking yang cukup bagus sehingga bola keluar lapangan dan kembali terjadi tendangan sudut yang kedua kali ini bagi Kiroba FC. Kembali Jakob, umpan melambung tinggi ke depan. Lepas tadi, namun di sana ada Hendy, masih Hendy mencari celah kali ini Hendy. Terlalu lama kali ini nampaknya, cukup bagus, cukup lincah kali ini seorang Hendy mencoba kerjasama dengan rekannya kembali kepada Hendy. Dapat dicuri tadi. Selamatlah gawang dari Bina Raksa FC. Serangan balik coba dilakukan, namun di sana ada nomor punggung 6 Saudara Abdul cukup kuat menahan di sektor tengah. Serangan-serangan yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh anak Kiroba FC. Kembali mencoba kuasai bola. Jakob yang dituju lewat sektor kiri lapangan pertandingan. Apakah mampu Jakob? Terjadi saja bukan berbola lagi. Hampir saja Mitra Olahraga. Lebar kali ini kurang mampu. Namun di situ ada nomor punggung 20 seorang Kiwo mencoba mengejar bola. Selamatlah gawang kali ini Kiroba FC. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Mitra Olahraga? Peluit panjang sudah berbunyi tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua antara kesebelasan Bina Raksa melawan Kiroba FC. Kali ini tendangan pertama dari Kiroba, Saudara Lema. Mampukah Lema bisa menciptakan gol dan berhasil masuk tuh 1-0. Penendang yang pertama dari Bina Raksa, saya panggil Topan.
Ya, ada sedikit harapan kali ini dari Genova FC setelah tadi saudara Lema mampu melakukan tendangan drama adu penalti dengan cukup sempurna. 1-0 kali ini untuk Genova. Dan penendang yang pertama dari Bina Raksa saudara Topan, apakah mampu bisa melakukan tugasnya dengan baik? Inilah dia Topan yang sudah berjibaku tadi menyelesaikan pertandingan di babak yang kedua. Apakah mampu Topan bisa menyumbang 1 gol buat anak-anak Bina Raksa FC? Kita nantikan. Inilah dia Topan, masuk 1-1 untuk penendang kedua dari Genova. Saya panggil Abdul. Ya, inilah dia Abdul, pemain yang masih memiliki usia yang cukup muda, dipercaya untuk melakukan tendangan drama adu penalti. Apakah mampu Abdul bisa menyumbangkan 1 gol untuk Genova melaju ke babak berikutnya? Inilah dia Abdul, ambil ancang-ancang Abdul. Sayang sekali kau Abdul, gagal kali ini, sayang sekali. Dan penendang yang kedua dari Bina Raksa, saya panggil Kiki. Ya, ada sedikit kecemasan bagi supporter dan juga bobotoh Genova setelah tadi Abdul gagal melakukan tendangan drama adu penalti. Kali ini penendang kedua dari Bina Raksa saudara Kiki, kita nantikan. Cukup menegangkan, apakah mampu Kiki? Inilah dia Kiki. Oh, cukup lemah tadi namun akurat nampaknya. Dan penendang ketiga dari Genova saya panggil Besol. Ya, 2-1 kali ini skor atau kedudukan sementara. Ini Besol harus mampu melakukan tendangan drama adu penalti untuk menyumbangkan 1 gol buat Genova. Kita nantikan apakah mampu Besol bisa menyelesaikan bebannya dengan baik. Genova FC, inilah dia Besol. Ya, lagi-lagi mampu ditahan tadi oleh penjaga gawang. Dan penendang yang berikutnya dari Bina Raksa kami panggil Kiwong. Iya, 2-1 kali ini kedudukan mitra olahraga sementara penendang dari Genova sudah 3 orang. Kali ini penendang ketiga dari Bina Raksa FC saudara Kiwong, pemain yang memiliki skill yang cukup bagus tentunya. Apakah mampu bisa menyelesaikan tendangan drama adu penalti menyumbangkan 1 buah gol untuk Bina Raksa? Inilah dia Kiwong, bagus sekali masuk. Dan penendang yang keempat dari Genova kami panggil Jakob. Ya, ini adalah penendang penentuan mitra olahraga. Apabila Jakob berhasil maka masih ada kesempatan untuk Genova memenangkan pertandingan. Dan apabila Jakob ini gagal maka sudahlah perjuangan dari Genova FC. Ini merupakan beban yang cukup besar ada di pundak seorang Jakob untuk menyelamatkan tim dari Genova lolos ke babak berikutnya. Inilah dia Jakob Genova FC, Jakob masuk. Dan yang selanjutnya penendang keempat dari Bina Raksa, penendang penentuan saudara Raden. Iya, apabila Raden ini berhasil melakukan tendangan drama adu penalti maka Bina Raksa lah yang akan lolos ke babak berikutnya. Iya, kita nantikan. Inilah dia Raden, sang kapten kesebelasan dari Bina Raksa, dipercaya untuk mengeksekusi tendangan drama adu penalti untuk menyumbangkan 1 buah gol bagi Bina Raksa. Inilah dia Raden, gol! Selamat saya ucapkan kepada anak-anak Bina Raksa, Anda telah berhasil memenangkan pertandingan di sore ini dan Anda berhak untuk melaju ke babak berikutnya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak dari